Nah, kini saatnya kita akan langsung kepada eh, inti dari apa yang kita mau kerjakan hari ini. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Michael Krisdion dari Surabaya. Silakan Pastor Mike. Oke, let's pray together ya. Kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur. We're so blessed by the song that we sing. Betapa Engkau tahu bagaimana bobroknya kami semua. Tapi oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu, menggapai kami. Engkau menghampiri kami, Engkau mengasihi kami, Engkau bahkan rela mati di atas kayu salib, menanggung semua yang semestinya kami tanggung. Dan Engkau bangkit. Dan pada waktu Engkau bangkit, Engkau memberikan kami hidup yang baru bagi yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur hari ini kami semua disatukan dari berbagai penjuru bangsa ini, dari berbagai kota, dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, bahasa bahkan. Kami mengucap syukur kalau kami semua bisa bersatu oleh karena kasih-Mu. Kami adalah orang-orang yang diampuni. Kami adalah orang-orang yang ditebus. Sehingga nggak ada dari kami yang bisa bersombong, bermegah. Nggak ada dari kami yang bisa berkata kami bisa. Karena kami sebenarnya orang-orang yang nggak mampu. Tetapi Engkau yang mampukan kami. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, sebentar kami akan belajar mengenai grace and money, tentang mamon. Kenapa hal ini sangat penting Tuhan? Biarlah hamba-Mu semakin berkurang, tetapi Kristus dan Injil yang berkuasa, yang adalah kekuatan Allah itu yang semakin bertambah. Sehingga setiap orang yang mendengarnya, bahkan hamba-Mu sendiri ditegur, sehingga kami terus bertobat, sehingga hati kami terus dikalibrasi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sesi ini dari awal sampai akhir di dalam tangan-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda semua lagi. It's been a while ya, saya lupa, kayaknya terakhir itu Februari kayaknya ya. Dan saya tahu saya semestinya juga diundang untuk ikut Living Community, but setiap Sabtu, tadi saya udah bilang selalu banyak acara. Dan saya biasanya kalau Sabtu, ini lucu ya, saya punya cycling club gitu ya, together. Kenapa kok pendeta perlu cycling club? Karena saya ingin bergaul dengan teman-teman yang bukan Kristen ya. Jadi di sana macam-macam ya, ada orang dari beragama macam-macam. Dan mereka tahu saya pendeta. Setelah beberapa kali cycling, mereka biasanya long ride tuh hari Minggu. Tetapi karena mereka tahu saya pendeta, maka dengan luar biasa toleransinya. Mereka bilang, ini karena ada si Mike nih, dia kan pendeta nih. Yuk kita rubah harinya hari Sabtu long ride-nya. Wih, saya sampai terharu. Jadi akhirnya kalau hari Sabtu kita selalu long ride, jadi ke Bromo lah, kemana-mana ya. Jadi akhirnya jarang sekali saya free kalau hari Sabtu. Ya. Jadi kalau hari ini istri saya sama anak saya lagi long ride di gunung somewhere. Tapi hari ini saya bersama dengan saudara. But I'm excited. Kenapa saya setiap kali excited dengan Living Community? Because you guys are really eager to learn. Anda semua itu benar-benar semangat untuk belajar dan benar-benar ingin komunitas di mana Anda berada dan memimpin dimanapun Anda berada itu ingin supaya Anda selalu dikalibrasi kepada Injil. Itu yang membuat saya sebenarnya sangat mengapresiasi teman-teman. Thank you for inviting me as well di sini. Nah, hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang banyak sekali pertanyaan sebenarnya, bahkan DM mengenai ini juga waktu saya bilang tentang grace and money gitu ya. Mereka banyak yang DM dan tanya saya mengenai hal ini dari sudut pandang Injil. Nah, saudara, doktrin itu sangat penting. Banyak orang bilang, doktrin itu nggak penting lah, yang penting itu Yesus, gitu ya kan, gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau Anda berkata seperti itu adalah doktrin pada dirinya sendiri. Pada statement itu adalah doktrin juga. Kalau Anda mengatakan doktrin nggak penting, maka itu adalah doktrin Anda. Jadi sebenarnya doktrin itu sangat penting karena doktrin itu adalah lensa kita untuk memandang segala sesuatu. Itulah sebabnya waktu kita melihat money pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang netral. Tetapi cara pandang kita yang menentukan apakah kita dikuasai mamon atau apakah kita ini hidup memuliakan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau saudara lihat materi hari ini sebenarnya diajarkan di kelas
Anda pasti selamat kami ya. Anda pasti selamat. Jadi semua orang yang melayani di Gibeon itu pasti harus ngambil 8 minggu Bible study gitu ya. Sebelum mereka jadi member. Itu salah satunya, apakah kamu sekali selamat tetap selamat ya. Apakah baptisan adalah syarat untuk keselamatan. Nah, salah satunya ini adalah ini. Judulnya sebenarnya bukan Grace and Money, tetapi dibebaskan dari ikatan mamon. Maka kita akan nanti bicara tentang mamon. Nah, mereka semua, kalau saudara ada yang dari Gibeon pernah ikutan, ini adalah materi yang nggak asing buat saudara. Saya tambahin sedikit sih, lebih kontekstualisasi untuk living community. Nah, kita akan bahas satu persatu karena ini layer-layernya banyak sekali ya. Kesalahkaprahan kita mengenai memberi, mengenai perpuluhan, mengenai pandangan tentang uang, mengenai kutuk dan berkat. Kita akan bahas itu semua. Nah, hopefully kita punya waktu untuk melakukan itu. Tetapi ada yang sesuatu yang menarik adalah Alkitab banyak berbicara banyak tentang uang ternyata. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, ternyata 16 dari 38 dari perumpamaan Yesus, 16 dari 38 perumpamaan Yesus berkaitan dengan money and possession. 1 dari setiap 7 ayat dalam perjanjian baru berkaitan dengan money and possession. Alkitab memiliki 500 ayat mengenai doa, kurang lebih 500 ayat mengenai iman, tetapi lebih dari 2000 ayat mengenai wealth ya and possession. Mengapa begitu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan money, wealth and possession? Dan uang ini merupakan masalah yang sangat penting sampai Alkitab itu membahasnya berulang kali begitu banyak. Nah, salah satu yang dikatakan oleh Yesus adalah di Matius 6 ayat 19 sampai 21, saya ada di sini. Dan saudara bisa melihat ini adalah ayat yang populer dan kita akan lihat satu persatu, ada banyak sekali ayat dan kita akan bahas satu persatu. Dikatakan apa? Saudara bisa baca sendiri ya, karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Waktu saudara baca dengan out loud di rumah, saudara membangun iman saudara. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayo kita baca sama-sama yang merah. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa saudara? Hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Listen carefully, di garis bawahi, saudara tulis di note saudara, ini adalah kuncinya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Makanya banyak sekali dibicarakan mengenai harta, money, wealth, and possession. Karena setiap kali kalau Alkitab bicara tentang uang, itu bicara masalah hati. Sama-sama katakan masalah hati. Saudara bisa tulis di komen masalah hati. Jadi sebenarnya kalau kita lihat melalui ayat tadi, Tuhan sebenarnya tidak menginginkan uang kita. Tuhan gak butuh uang. Tetapi Tuhan ingin supaya hati kita itu selalu dikalibrasi supaya hati kita tidak terpaut oleh uang. Sayangnya uang itu sangat menarik bagi kita. Uang memang memiliki kekuatan untuk memikat hati manusia yang berdosa naturnya untuk menjauh daripada Tuhan. Itulah satu-satunya yang bisa menjadi kompetisi yang layak. Maksudnya kompetisinya Tuhan itu seperti itu. Makanya kan ada ayat nanti kita akan baca juga, tidak ada yang bisa melayani Tuhan dan Mamon. Bahkan pilihannya itu bukan Tuhan dan Lucifer loh. Tuhan sama iblis, tetapi Tuhan dan Mamon, bahkan Lucifer pun bukan tandingannya. Makanya Lucifer pakai apa? Iblis pakai uang. Itulah sebabnya Yesus banyak bicara tentang uang dan hubungan kita dengan uang lebih daripada topik yang lain dalam Alkitab. Lebih dari doa, lebih dari penginjilan, lebih dari surga dan neraka, semua digabung. Karena begini saudara, semua topik tadi yang saya sebutkan adalah masalah gampang kalau hati kita benar ditempatkan di tempat yang benar. Jadi Tuhan ingin supaya hati kita, hati saudara dirubah. That's why the gospel itu sasarannya bukan behavior. Karena behavior itu akan ikut dengan sendirinya kalau hati kita berubah. Injil itu sasarannya adalah hati. Masalah kita adalah masalah hati. Jika hati kita benar,
maka perbuatan kita juga akan ikut benar. Tuhan menginginkan hati saudara karena masalah uang merupakan ancaman terbesar yang memiliki potensi terbesar, yang menyelinap, yang akhirnya menghancurkan banyak orang percaya di akhir zaman. Nah, dunia ini membobardir kita dengan konsep konsumerisme, saudara. Coba kita lihat sekeliling kita, betul ya? Image of possession, kepemilikan, penerimaan diukur dari apa? Materi. Rumah lu di mana? Rumah lu segede apa? Mobil lu seperti apa? Gaji lu berapa? Harga diri diukur oleh apa? Net worth. Forbes magazine selalu come up every year with 40 the richest person in the world. Dari berapa aset kita, nilai kita secara materi. Penerimaan dan harga diri juga bicara tentang aset kita dan net worth kita. Nah, itu bicara apa sih? Penerimaan, harga diri. Itu bicara soal apa? Masalah hati. Sekali lagi kalau kita bicara tentang uang, kalau Alkitab membahas tentang uang, selalu ada kaitannya dengan masalah hati. Betul nggak, saudara? Nah, coba direnungkan. Ini perlu direnungkan, saudara. Setiap kali saudara ada emosi, upset about something yang ada hubungannya dengan uang, saudara perlu cek hati saudara. Nah, masalahnya gini ya, saudara. Ini kita pause bentar ya. Saat kita di lingkungan rohani, jujur, kalau kita bicara tentang uang, harta, kepemilikan, ya, hal itu seringkali dikaitkan dengan persoalan berkat. Betul ya? Kalau misalnya, wih, mobil baru loh. Oh ya, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Ya, betul. Tetapi waktu kita berbicara seperti itu, lama-lama linggo kekristenan itu berkat dan kutuk itu selalu konotasinya adalah uang dan nggak punya uang, nggak ada duit sama banyak duit, gitu. Berkat sama kutuk itu konotasinya seperti itu. Nah, kenapa kok suka dikaitkan begitu? Banyak sekali kita melihat ajaran-ajaran, saya nggak bilang ini salah atau bagaimana, tetapi kita kembali saja kepada hermeneutika yang benar ya. Hermeneutika yang benar adalah pada waktu kita membaca sebuah ayat, kita perlu melihat konteks keseluruhan dari ayat tersebut. Kita perlu melihat apa yang dimaksudkan oleh penulis pada saat itu kepada pembacanya. Nah, ayat apa yang seringkali dipakai sehingga kalau kita ngomongin kutuk dan berkat, itu selalu ada hubungannya dengan materi. Ada banyak sih ayatnya yang sering dipakai dalam hal itu, tetapi salah satu yang major, salah satu yang sering dipakai adalah Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Ya. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12, tetapi saya hari ini hanya baca ayat 10 saja dan di sini kita akan mengambil aksiom. Aksiom itu apa? Soundbite yang sering kali dipakai sehingga itu menjadi konotasinya. Kalau kita ngomongin kutuk dan berkat selalu ada hubungannya dengan nggak ada duit dan banyak duit. Banyak harta, nggak ada harta. Kaya atau miskin. Ya. Tetapi waktu kita lihat itu semua, ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Oke, kita baca sama-sama di Maleakhi 3 ayat 10. Jadi ini pause tadi sebentar. Kita lihat kesalahan konsepnya, kemudian kita akan kembali lagi kepada topik awalnya. Oke, saudara ya. Nah, Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan dalam kurung daging di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Seringkali ini ayat diajarkan keluar dari konteks yang sebenarnya. Sehingga kesimpulan yang diambil dari ayat ini, pada saat kita tidak memberi persembahan atau persepuluhan, itu kita dianggap merampok Tuhan. Akibatnya apa? Kena kutuk. Saudara baca aja keseluruhan, saya nggak punya waktu untuk membacanya. Tetapi pada waktu saudara memberi perpuluhan atau persembahan, akan dapat berkat dan perlindungan. Betul atau tidak, saudara? Jadi ayat ini dipetik dari konteks yang salah. Sementara konteks itu penting, saudara. Saya kasih contoh ya, kalau konteks ya. Ini saya pakai laptop, saudara. Kalau saya memakai laptop saya sebagai telenan untuk potong-potong bawang, potong-potong wortel, bisa nggak, saudara? Of course bisa. Tetapi saya sedang menggunakan laptop saya di luar konteks. Nangkep, saudara ya?
Sama halnya saat kita membaca firman, kita perlu membahasnya sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau kita mengorelasikan soal kutuk dan berkat dengan persembahan yang dibahas di perikop ini, kita sedang mengambil dari konteks yang salah. Sayangnya banyak pengajaran yang di luar konteks itu disimpulkan dengan pengajaran-pengajaran seperti yang ada di slide itu. Tidak memberi persembahan, dianggap merampok Tuhan, lalu akibatnya kena kutuk. Kalau memberi persembahan dan persepuluhan akan mendapatkan berkat dan perlindungan. Nah, mari kita sama-sama belajar konteks yang benar gimana mengenai Maleakhi ini. Nah, saudara, yang pertama, ini ngomongin tentang hermeneutikan. Maleakhi ada di perjanjian lama. Mengapa kok saya memilah-milah antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena begini, saudara. Kalau Anda mau mengambil peraturan dari perjanjian lama, itu adalah peraturan dari hukum Taurat. Karena ada 613 peraturan perjanjian lama hukum Taurat. Kalau kita mau memberlakukan satu, yaitu persembahan perpuluhan, ya, maka ada 613 peraturan perjanjian lama. Jadi kalau kita memperlakukan satu, logikanya semua juga berlaku. Termasuk mempersembahkan korban bakaran, penghapus dosa, tidak boleh bekerja pada hari Sabat, termasuk soal perpuluhan dan lain-lain. Hukum Taurat ini berbicara soal jika kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, maka akan ada konsekuensi akibatnya. Supaya kita tidak mengalami ini dan itu. Kalau kita tidak melakukan ini dan itu, supaya kita tidak mengalami ini dan itu. Nah, selain itu yang pertama ya. Jadi kalau ngomongin tentang perjanjian lama dan hukum Taurat. Selain itu, Anda harus tahu, ayat ini sebenarnya ditujukan untuk siapa? Nah, dari mana kita tahu? Ya, kita perlu baca keseluruhan dari Maleakhi. Tahukah saudara, ayat ini sebenarnya ditujukan bukan untuk kita yang ada di dalam Kristus, di dalam konteks perjanjian baru. Kalau kita mau lihat latar belakang dari Maleakhi 3, kita perlu baca Maleakhi 2 aja paling enggak. Coba kita lihat Maleakhi 2 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama ya. Udah jelas tuh di situ. Maka sekarang, koma apa? Kepada kamulah tertuju perintah ini, koma hai, apa saudara? Para imam. Para imam, saudara. Konteks yang sebenarnya adalah dari Maleakhi 2 dan 3 adalah untuk menegur para imam yang korupsi. Jadi backgroundnya begini, saudara. Imam pada saat itu harus dari suku Lewi. Betul, saudara ya? Totalnya kan 12 suku ya. 12 suku Israel. 11 suku itu boleh memiliki tanah, suku Lewi nggak boleh. Karena suku Lewi adalah khusus adalah para imam yang memelihara tabernakel, yang memelihara bait Allah. Nah, suku-suku yang lain memberikan perpuluhan untuk membiayai satu suku yang menjadi imam, dan suku Lewi itu menjadi perwakilan dari bangsa Israel kepada Allah. The priesthood. Ya, imam. Nah, ini nanti later on di perjanjian baru, siapa yang menggantikan suku Lewi itu? Kristus. Dialah imam besar kita, ya. Nah, mereka yang mempersembahkan korban, mereka dihidupi oleh perpuluhan dari 11 suku lainnya. Tetapi apa yang terjadi? Imam pada zaman itu, mereka adalah imam yang korup. Yang terbaik dari persembahan yang diberikan itu dimakan sendiri. Dipakai sendiri. Baru yang sisa-sisanya dipersembahkan korban untuk Tuhan. Mereka tidak serius terhadap peran mereka di antara bangsa itu. Mereka tidak peduli bahwa nasib bangsa itu, kalau menurut perjanjian lama, itu bergantung karena imam adalah mediator. Jadi nasib bangsa itu tergantung dari pelayanan para imam-imam di zaman itu. Tetapi mereka korupsi, yang bagus-bagus dimakan sendiri. Karena itu di Maleakhi pasal 2 ayat 2 dikatakan, saya nggak ada di situ, jika kamu tidak mendengarkan, saya ada di sini. Dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Saudara baca sendiri, Maleakhi 2 ayat 2. Jadi saudara, konteks ayat ini adalah membicarakan tentang imam-imam di perjanjian lama yang korupsi. Konteks yang sebenarnya dari Maleakhi 2 dan 3 untuk menegur para imam tersebut. Nah, sementara untuk saudara dan saya yang ada di saat ini, apa konteksnya? Ini saya balik untuk bawa ke perjanjian baru. Saya mau kasih tahu saudara,
Imam-imam ini sekarang sudah digantikan. Saudara baca sendiri di dalam kitab Ibrani. Mungkin next saya perlu membuat khotbah berseri tentang Ibrani ya saudara ya. Hebrew, that Jesus is better. Oh by the way ada saudara, saudara bisa cek gereja Rock Sydney. Mereka baru saja melakukan khotbah berseri Ibrani ya. Imam besar kita adalah siapa? Imam besar agung kita adalah Yesus Kristus. Oleh kasih karunia-Nya kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Jadi itu adalah perjanjian anak domba Allah. Ia menjadi korban yang sempurna untuk kita. Dia nggak korupsi, tetapi dia memberikan dirinya. Sehingga tidak perlu lagi ada korban-korban bakaran penebus dosa. Tidak perlu lagi adanya korban-korban penebus salah dan 5 korban yang lain. Makanya waktu kita perjamuan kudus, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang sudah menjadi penebusan kita yang sempurna untuk semua dosa kita, dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan bahkan dosa masa depan kita. Sudah diampuni. Dan itu sudah dibahas ya saudara ya. Mungkin di waktu-waktu yang lalu, khotbah-khotbah yang lalu mengenai keselamatan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu hanya dapat diperoleh oleh kasih karunia Tuhan melalui karya penebusan siapa? Kristus, imam besar kita. Anak domba Allah yang sempurna. Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Supaya apa? Karena kita. Supaya apa? Di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin saudara. Jadi kita harus lihat Maleakhi ini. Saudara bisa lihat ya konteksnya ternyata enggak seperti itu. Nah kembali kepada kutuk dan berkat. Jadi gimana yang benar? Bagaimana dengan masalah kutuk dan berkat pada waktu kita melihat hal ini? Masalahnya kan selalu kita hubungkan kalau kutuk gak ada duit. Kan gini ya, ini pengertian yang salah. Kutuk no money atau kekurangan atau kehilangan uang. Berkat, wah banyak duit, lots of money gitu saudara ya. Ini yang terjadi. Banyak orang Kristen salah kaprah karena kita mengukur berkat Tuhan dengan ukuran materialistik. Kesaksian demi kesaksian, sering bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan keuangan saya. Saya kalau di Surabaya nih konteksnya ya bahasanya dicak orang, wah dimakan orang gitu ya. Wah gue ditipu orang gitu ya. Habis sampai enggak terus tetapi Tuhan pulihkan oleh berkat. Ya benar ada seperti itu. Tetapi kalau ukurannya seperti ini kan artinya we are the center of the story. Kita yang jadi rajanya. Kita yang jadi the center. Kita yang menjadi porosnya. Dan Tuhan akhirnya menjadi alat untuk membuat kita jadi sukses. Membuat kita jadi kaya. Kalau begini saudara sama dengan, saudara sebenarnya ini benar gak sih? Sama dengan ilmu pertuyulan, ilmu perdukunan, ya dengan pesugihan. Ya. Kalau kita berpikir seperti ini, ya pengertian yang salah ini, maka Tuhan kita adalah uang. Dan Tuhan yang sebenarnya kita manfaatkan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Karena kita mengukur baik buruknya hidup seseorang, hidup kita dari sudut pandang uang. Betul ya saudara? Makanya kita tidak mendukung sama sekali teologi kemakmuran, prosperity gospel. Ya. Kenapa? Karena ini bukan semakin membawa kita mengenal Yesus, tetapi yang malah digelitik adalah ketamakan dan keserakahan manusia. Message-message-nya seperti give, you will get. If you do good, you will get good. If you give much, you will get much. Kalau kita memberi banyak, kita akan menuai banyak. Sehingga waktu orang melakukan sesuatu, hatinya tidak berubah. Dia melakukan sepertinya seakan-akan yang diminta oleh firman Tuhan, tetapi sebenarnya dia ingin mendapatkan lebih. Orang memberi bukan karena mereka cinta Tuhan, tetapi karena mereka setia terhadap mamon, karena mereka berpikir mamon itu yang akan memuaskan mereka supaya dapat lebih banyak. Betul atau tidak? Sebenarnya kalau pengertian yang salah seperti ini, kalau kutuk itu nggak ada duit, berkat itu banyak duit. Tahukah saudara, ini adalah pemikiran dunia. Maka inilah yang dinamakan kutuk dosa Adam. Karena kalau kita ngomongin tentang kutuk dan berkat, nggak ada hubungannya sama uang.
Pengertian yang benar adalah kutuk. Kita mati terpisah dari Allah. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kita semua mati rohani. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sudah mati di dalam dosa-dosamu? Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah, oleh kasih-Nya yang besar untuk kita, telah menghidupkan kita. Dulu kita mati, terpisah dari Tuhan. Telah menghidupkan kita di dalam Kristus. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itulah berkat yang terbesar. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah musuh-musuh Allah. Tetapi kamu sekarang sudah diperdamaikan. Kita itu musuh Allah. Kita itu mati terpisah dari Allah. Itulah kutuk yang sesungguhnya. Dari awal kitab Kejadian, kutuk bicara Adam terpisah dari Allah. Adam diusir dari hadirat Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya waktu kita menerima Kristus, apa yang terjadi? Kita dibenarkan. Kita dikuduskan. Kita dimuliakan. Kemuliaan Allah yang hilang. Doksa itu. Kaboth hilang, dikembalikan. Itulah berkat yang terbesar. Dan bahkan the second Adam, Adam yang kedua, yaitu Kristus, mati buat saudara. Menanggung dosa kita. Mencurahkan darahnya. Terpisah dari Allah Bapa. Pada waktu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak akan pernah terpisah sedetik pun dari kasih genggaman kasih Bapa. Itulah berkat yang terbesar. Bahkan dia berkata apa? Namaku Immanuel. Aku hidup bersama dengan engkau. I will always be with you. I will never forsake you. I will never leave you. Aku akan menolong. Aku akan mengirimkan roh penolong. Aku akan kembali. Bahkan Yesus tidak membedakan dirinya dengan Roh Kudus. Itu adalah Roh Kristus. Dan roh itu akan mengingatkan kamu. Apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Itu loh saudara. Pengertian yang benar. Jadi saat kita menerima Kristus. Kita menerima berkat yang terbesar. Sehingga berkat yang sesungguhnya itu adalah kita dapat hidup di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba saudara, biar ini meresap dulu. Biar ini meresap. Nah, saya ngerti. Kita tidak bisa pungkiri. Kita tinggal di dunia di mana segala sesuatu itu butuh uang. Betul ya saudara ya? Nah, saya kasih tes ya. Tadi kan sudah meresap gitu ya. Kita melihat ya, soalnya gini, kadang-kadang ya, ada banyak orang punya banyak duit, tapi hidup di bawah kutuk. Betul nggak? Ini saya kasih beberapa skenario ya. Kita melihat ya, orang banyak duit tetapi hidup di bawah kutuk. Pernah nggak kelihatan orang seperti itu? Ya, misalnya ya saya kasih contoh, orangnya banyak duit, tetapi kayaknya hidup kayak nggak punya duit. Merasa kurang, takut habis, khawatir, nggak bisa menikmati. Banyak uang tetapi penuh dengan penyakit, masalah dengan keluarganya, bahkan tuntutan dengan istrinya, anaknya, saudaranya. Nggak bisa tidur, meskipun banyak duit, rumahnya kayak istana, tempat tidurnya paling mahal. Tapi butuh Xanax untuk bisa tidur gitu saudara ya. Dan akhirnya apa? Nggak bisa menikmati. Orang banyak duit hidup di bawah kutuk. Tapi pernah nggak ketemu orang nggak punya duit, tetapi juga hidup di bawah kutuk? Pernah nggak ketemu sama orang yang kayak gitu? Banyak juga saudara. Nggak ada uang, tapi hidupnya berada di dalam kutuk. Orangnya terus bernafsu terhadap uang. Tujuan hidup mereka adalah kekayaan. Mereka juga percaya bahwa uang akan memecahkan semua masalah hidup mereka. Selalu iri dengan orang yang lebih kaya. Kebahagiaan mereka ada di dalam uang. Mereka menaruh kepercayaan mereka pada uang mereka, tapi mereka nggak punya.
Mereka benar-benar percaya bahwa kebahagiaan mereka datang dari uang. Dan mereka adalah hamba uang. Makanya kalau ada kesempatan untuk nilep, dia tilep. Sehingga seakan seluruh hidupnya diukur oleh uang. Kita melihat banyak kayak gitu ya. Dua contoh ini. Nah ini salah kaprah. Mereka dikuasai oleh Mamon. Dan Mamon memang memperbudak. Tetapi kita juga melihat ini kan. Skenario yang ini. Orang gak banyak duit. Tapi hidupnya ada di dalam berkat Tuhan. Enak ya saudara? Pernah ya ketemu sama orang gitu? Orang tidak banyak duit, tetapi hidupnya di dalam berkat Tuhan. Ya, mereka nggak takut, rasa percaya mereka terhadap Tuhan itu membuat mereka bisa rest. Bahkan dalam situasi yang susah sekalipun, efek pandemi, mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kena COVID, bisnisnya kena, mereka tahu mereka susah, tetapi mereka masih bisa punya damai sejahtera. Wah, luar biasa. Kalau kita bisa lihat sebenarnya murid-murid Yesus, mereka sebagian besar adalah orang-orang yang ada di dalam kategori ini. Mereka hidup di dalam iman, bersandar penuh kepada Tuhan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup mereka setiap hari. Mereka tetap bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Wah, sungguh luar biasa. Orang gak punya duit, tetapi hidup di dalam berkat Tuhan. Wah, luar biasa ya saudara. Terus kemudian kita juga lihat yang keempat ini. Orang yang banyak duit, tetapi hidup di dalam berkat Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali gitu ya. Walaupun punya banyak uang, tapi hati mereka tidak melekat kepada uang. Wah, punya banyak uang, tapi rendah hati, suka membantu, bermisi, dermawan, hatinya nggak terpaut, sama uang nggak sombong, orangnya ini sangat down to earth. Benar-benar hidup dalam berkat Tuhan. Mereka menyadari bahwa semuanya itu yang mereka miliki itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan yang membuat mereka berhasil. Dan yang membuat segala sesuatu sukses itu bukan uang tetapi Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan bukan uang mereka. Wah, luar biasa ya saudara. Sudah pernah ketemu sama orang-orang kayak gini? Ya, saya mau nanya sama saudara semua sekarang. Boleh ditulis di kolom komen. Kalian milih yang mana? Gak banyak duit, hidup dalam berkat Tuhan? Atau orang yang banyak duit, hidup di dalam berkat Tuhan? Atau gak masalah? Kalian milih yang mana? Sayang ya ini gak live. Jadi bisa angkat tangan gitu ya. Kalau saudara milih yang keempat, orang yang banyak duit dan hidup di dalam berkat Tuhan, berarti orientasi hidup kita masih mamon. Betul atau enggak, saudara? Karena masih terpaut itu. Sebenarnya jawabannya apa? Enggak masalah. Mestinya enggak masalah sekali. Sama sekali gitu. Kalau saudara di dalam Yesus, kita mau hidup banyak duit atau enggak banyak duit, karena kita hidup di dalam berkat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, lihat tuh, burung. Enggak pernah menabur, enggak pernah memintal bunga. Warnanya jauh lebih indah daripada jubah Salomo. Lebih indah dari Prada, Versace, gitu saudara ya. Jimmy Choo gitu saudara ya. Saya nggak tahu deh merek-merek apa lagi. Lebih indah daripada itu. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, you know that di dalam Kristus itu ada 216 kali diucapkan oleh Rasul Paulus, supaya kita ingat, manusia suka lupa, bahwa kita semua ini ada di bawah pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau kita selalu orientasinya kepingin banyak duit, nah ini kita bisa dikuasai oleh mamon, saudara. Bilang pada diri saudara sendiri, jangan mau dikuasai oleh mamon. Amin, saudara. Jangan mau dikuasai oleh mamon. Saudara bisa tulis tuh, jangan mau dikuasai oleh mamon. Karena sebenarnya di atas dan di bawah ini nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Meskipun kita nggak punya banyak duit, tetapi kita mempunyai Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Saudara gini loh, kalau yang kita butuhkan itu, benar-benar yang kita butuhkan itu adalah duit, maka murid Yesus 12 akan menjadi orang kaya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, betul atau enggak? Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Karena yang kita butuhkan adalah anugerah kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, keterpisahan kita dari Tuhan, dijembatani. Itulah yang terbesar. Roma 8 ayat 18 dikatakan apa? Meskipun kita ini hidup, misalnya kalau saudara bilang, tapi pastor hidupku ini lu susah terus. Lihat Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Betul saudara? Yang setuju katakan amin.
kesusahanmu sekarang. Kalau saudara mungkin ada banyak tuh yang ngomong sama saya, "Pastor, saya ini kapan ya mentasnya dari masalah keuangan gitu. Kayaknya nggak pernah keluar-keluar dari ini." Saya doakan dia untuk rubah cara pandang. Karena kalau kita melihat yang kurang, maka kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau kita menghitung yang kurang aja, maka kita nggak bisa lihat apa yang lebih. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di sekeliling kita, itu tidak terhitung. Makanya waktu kita mengubah cara pandang kita, sebenarnya kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan ada di mana-mana. Makanya Kolose 3 ayat 1-3, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, karena yang bumi ini sementara, fana, vain, temporary, fana. Sebab kamu telah mati. Hidupmu yang lama itu udah mati, dan sekarang hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itulah sebabnya kita perlu sadar bahwa di dalam hidup kita ini, kita ada di dalam Kristus. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Cuma hanya seperti setetes air di samudera yang luas. Berkat terbesar adalah memiliki keyakinan bahwa hidup kita berada di dalam Kristus dan tidak terikat oleh hal-hal yang materi. Amin, saudara. Tujukan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas, tidak pada hal-hal yang di bawah. Supaya kita selalu berpikir dengan perspektif yang kekal, tidak temporal. Perspektif surga perlu kita miliki. Apa yang kita inginkan, saudara, belum tentu apa yang Tuhan mau. Apa yang kita inginkan belum tentu apa yang terbaik yang Tuhan telah sediakan. Tetapi apa yang Tuhan mau dan sediakan is always the best. Yang setuju katakan amin. Selalu yang terbaik. Kadang kita diombang-ambingkan oleh pikiran dan pandangan kita yang tercemari oleh pandangan dunia. Ya. Kalau misalnya saudara, tertipu duitnya, terus kita doa, pasti duitnya balik. Kalau nggak balik, gimana? Misalnya saudara sakit, pasti sembuh. Misalnya kanker atau tumor, pasti sembuh. Kalau nggak sembuh, apakah Tuhan meninggalkan? Saudara berambisi untuk mendapatkan sesuatu, pasti dapat. Proyek ini pasti dapat. Kalau nggak dapat, apakah itu ukuran dari kebaikan Tuhan? Jadi makanya pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Biarlah kita mempunyai cara pandang yang baru. Nah, saudara tahu khotbah-khotbah seperti ini nggak populer. Saudara. Tetapi baru-baru ini, selama 2 tahun ini baru populer. Karena akhirnya menjadi jawaban. Karena akhirnya kita semua mengalami kesusahan. Biarlah kita mempunyai cara pandang yang baru. Kenapa kok ini penting? Karena cara pandang kita menentukan hidup kita. Saudara, mata hati kita sudah ditebus. Biarlah kita memandang kepada kekekalan. Kita percaya di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, mata hati kita sudah ditebus, dan kita sekarang memandang kepada kekekalan. Saudara, kalau mata kita benar, cara pandang kita benar, maka teranglah seluruh tubuh kita. Mari kita baca sama-sama di Matius 6 ayat 22-24. Mata adalah, ayo sama-sama baca, pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Stop dulu, ini bicara tentang apa? Cara pandang. Pikirkanlah perkara yang di atas. Cara pandangmu benar enggak? Pada saat cara pandang kita benar, maka kita akan mengalami suatu pembaharuan budi. Maka teranglah seluruh tubuhmu. Terus, jadi jika terang yang ada padamu gelap, sampai matamu aja nggak bisa lihat terang, betapa gelapnya kegelapan itu. Terus kemudian apa hubungannya? Lihat ini adalah perspektif mengenai pandangan kita terhadap materi, materialistic view. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada apa, saudara? 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kalau saudara tadi lihat ada 4 skenario yang di bawah kutub, banyak duit di bawah kutub, gak ada duit di bawah kutub, ya, nggak banyak duit tetapi hidup dalam berkat. Oh, pengennya mau yang banyak duit dan hidup di dalam berkat.
kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Makanya saudara, kita perlu mendengar Injil setiap hari. Saudara-saudara yang berkhotbah setiap minggu, khotbahkanlah Injil. Bukan 4 langkah, 3 langkah, 5 langkah untuk hidup sukses diberkati Tuhan menerima terobosan. Baik gak terobosan? Baik. Tetapi itu hanyalah bonus. Karena harta kita yang terbesar itu adalah Kristus. Karena kekuatan Allah itu bukan pada saat kita berpuasa terus mendapatkan terobosannya. Tetapi kekuatan Allah adalah Injil. Injil Kristus. Di dalam Kristus kita mempunyai cara pandang yang baru. Cara pandang yang benar. Sehingga teranglah seluruh tubuh. Teranglah seluruh kehidupan kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menuntun kita di dalam perjalanan iman kita. Untuk kita tidak lagi mengabdi kepada Mamon. Tapi pada Tuhan yang menjadi berkat sesungguhnya. Berkat yang terbesar. Pada saat mata hati kita gelap, kita bisa punya banyak berkat. Kasih karunia dan berkat Tuhan ada di sekeliling kita. Tetapi kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena mata kita hatinya gelap. Mata hati kita gelap. Jika terang di dalammu gelap, berarti aslinya ada terang. Tetapi kamu nggak bisa lihat. Itu kan maksudnya kan. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Maksudnya apa? Ada terang di sana, tapi kamu nggak bisa lihat. That is so sad. Makanya kalau gelap, ya gimana mau punya cara pandang yang benar? Matanya kalau gelap. Oleh sebab itu, kita bilang ya, nggak masalah. Mau seperti apa kondisi kita di dunia secara materi. Kalau saudara sadar, siapa yang ada di pihak saudara. Makanya saya selalu bilang gini kan, salah satu quote yang selalu sering diulang-ulang di Gibeon gitu ya. Bukan tentang apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita sudah memiliki apa yang paling berharga. Siapa yang paling berharga? Yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi sampai sini sudah jelas ya. Jadi cara pandang kita perlu dikalibrasi. Saya berdoa hari ini cara pandang kita dikalibrasi. Nah dari tadi kita ngomongin tentang Mamon. Apa sih Mamon itu ya? Apa itu Mamon? Kita masuk ya. Jadi ini bukan hanya sekedar khotbah tetapi seperti webinar gitu lah ya saudara ya. Kita kupas satu-satu ya. Nah saudara tahu kalau saudara selidiki ontologi dan etimologinya. Mamon itu adalah dewa palsu. Dewa dari Syria yang dipercayai membawa kekayaan. Mamon itu seperti roh jahat yang memberikan janji-janji palsu dan berusaha untuk mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita. Dan Mamon memang sifatnya mengikat dan memperbudak. Mamon adalah roh yang membawa kita terikat kepada uang. Mamon menjanjikan sesuatu seperti keamanan, identitas, rasa hormat, hormat orang kepada kita, ya, kebahagiaan, kedamaian, segala macam hal. Yang sebenarnya hanya Tuhan yang bisa memberikan. Tetapi Mamon selalu menjanjikan hal itu. Mamon berasal dari Babel yang berakar dalam kebingungan. Itu artinya. Nah, masuk pada poin selanjutnya ya, saudara. Apakah uang itu jahat? Mamon itu, uang ya, bukan mamon ya, uang itu jahat. Uang itu netral. Sebenarnya uang pada dirinya sendiri itu netral. Makanya saya pernah kasih ilustrasi ini. Kalau saya kasih kamu uang di dalam 2 tas besar, isinya US dollar. Jangan US dollar dah, lebih mahal lagi. Pound sterling, full. Ya, millions of pound sterling. Tapi saya bilang sama saudara, nggak boleh dibelanjakan. Hanya boleh ditaruh di atas ranjang, saudara tidur di atasnya. Foto-foto boleh. Tapi nggak boleh dibelanjakan. Mau nggak? Ya bolehlah, maulah ya. Tapi percuma, buat apa? Karena uang itu sebenarnya netral. Tetapi yang problem itu adalah cinta akan uang. Ya. Ketika kita percaya dan menaruh kepercayaan kita kepada uang,
maka uang itu menjadi akar dari segala kejahatan. Itu menjadi siapa yang kita layani, itu menjadi iman kita taruh kepada itu. Nah, ketika kita mempercayai dan menaruh iman kepada Yesus, saat kita bersandar, saat kita aman di dalam karya Kristus dan Injil, maka segala sesuatu yang kita miliki dan kita lakukan itu sebenarnya menjadi suci dan kudus. Karena Kristuslah poros kehidupan kita. Jadi kalau kita menaruh keamanan dan identitas kita kepada hal-hal yang materi, segala sesuatu yang kita miliki dan lakukan dikuasai oleh mamon. Jadi terbalik ya. Jadi kalau poros kehidupan kita itu Kristus, maka segala sesuatu jadi kudus. Tetapi kalau poros kehidupan kita ini mamon, meskipun dibungkus dengan yang rohani, segala sesuatu dalam kehidupan kita dikuasai dan diperbudak oleh mamon. Jadi melihat ya, gitu. Coba lihat di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Saudara udah tahu ini. Dan ini menjadi ayat yang sering diulang-ulang. Tapi coba dengan perspektif yang saudara udah dapatkan waktu saudara baca ini. Oh iya ya. Terlihat ya. Yang saya katakan tadi itu. Stop dulu ya sebelum kita baca. Stop dulu. Masih ingat ya tadi yang saya katakan? Dengarkan saya. Kalau di dalam hidup kita yang menjadi poros adalah Kristus. Keamanan kita, identitas kita. Maka uang itu hanya menjadi hamba. Kasih kita kepada istri kita, anak kita, itu semua juga ada di tempat yang benar. Maka segala sesuatu yang kita hidupi itu jadi kudus. Karena pandangannya benar. Tetapi begitu mamon, begitu uang yang menjadi porosnya, cinta akan uang jadi porosnya. Maka segala sesuatu dalam hidup kita dikuasai oleh mamon. Saudara lihat ya. Jadi segala sesuatu itu dikuasai oleh mamon. Sehingga apapun yang saudara lakukan, meskipun itu dibungkus hal yang rohani, Anda tetap diperbudak oleh mamon. Itulah 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena, ayo baca sama-sama, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Wow. Keruntuhan dan kebinasaan. Menyimpang dari iman. Menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, dikatakan lihat firman Tuhan. Mereka yang ingin kaya, justru mereka yang tenggelam dalam berbagai permasalahan. Jadi gini loh saudara. Keberhasilan, kesuksesan itu buah kalau Tuhan izinkan. Tuhan itu memelihara kita. Itu buah. Itu jangan dijadikan tujuan. Amin saudara. Makanya nanti kalau saudara memilih tagline untuk komunitas saudara, jangan jadikan visi itu. Sukses, kaya, jangan jadikan itu buah. Itu adalah bonus. Tetapi yang jadi visi itu adalah Injil. Itu yang menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kalau buah dijadikan tujuan, akhirnya mamon yang menguasai. Maksudnya buah tadi adalah kesuksesan, kekayaan, terobosan, health, wealth, prosperity. Kalau itu dijadikan tujuan, maka nanti yang menguasai mamon, saudara. Amin, saudara. Coba saudara pikirkan ya, saudara pikirkan. Bertahun-tahun kita ini sudah ada di dalam siklus yang tidak pernah habis. Berapa kali ada investasi bodong, selalu yang ikut ribuan orang. Dan investasi itu selalu berhasil mengeruk dan menipu ratusan miliar. Dan itu terulang setiap 3 tahun, setiap 5 tahun. Betul atau tidak? Dan itu sudah terlihat.
Selalu too good to be true. Selalu nanti dikasih tahu bahwa nanti presentasinya seperti ini, presentasinya seperti ini. Wah, lihat ini buktinya ini. Dan orang selalu jatuh di lubang yang sama. Terlihat ayat 9 sampai 10 ini jelas sekali. Padahal Rasul Paulus itu bukan tinggal di masa di mana ada teknologi-teknologi seperti sekarang dengan trading, dengan cryptocurrency, dengan saham, nggak ada. Tetapi prinsipnya tetap sama. Akar kejahatan adalah cinta uang. Betul, saudara? Segala kejahatan. Orang bunuh-bunuhan gara-gara apa? Duit. Orang cerai gara-gara duit. KDRT gara-gara duit. Orang tua sengketa sama anak gara-gara duit. Brothers nggak ngomong lagi gara-gara duit. Akar segala kejahatan. Orang drugs. Untuk apa? Cari duit. Semua tentang duit. Betul, saudara? Jadi, saudara ya, ini sudah mulai lihat ya, bagaimana mamon itu benar-benar membuat kita terjerat dalam berbagai duka. Cinta akan uang dan bukan cinta Tuhan. Kita mengikat diri dengan akar dari segala kejahatan. What a strong statement. Segala kejahatan. Itu artinya segalanya yang jahat yang ada di dalam alam semesta. Itu adalah cinta uang. Ini adalah pernyataan untuk mengatakan bahwa kita perlu berhati-hati dengan bagaimana sikap hati kita terhadap uang. Karena kalau kita menaruh uang sebagai poros, maka mamon yang menguasai. Sudah lihat ya, uang pada dirinya sendiri netral. Cinta akan uang membawa engkau dan saya diperbudak oleh mamon. Nangkep ya saudara ya? Mamon spiritnya, uang objeknya, hati kita terpaut oleh. Saudara lihat ya, ini adalah kejatuhan manusia yang di bawah kutuk tadi. Kalau segala sesuatu diukur oleh uang, kalau gereja mengajarkan kutuk dan berkat itu diukur oleh uang, itulah kutuk. Semestinya kita harus berubah cara pandangnya supaya kita tidak hidup di bawah kutuk. Amin. Namun saya bisa terus nih, tetapi gini aja, langsung praktikal. Bagaimana yang benar? Oke, bagaimana yang benar? Nah, di sini mungkin pengajarannya agak berbeda. Di sini gospelnya ya, saudara ya. Nanti saya akan bagaimana kita memupuk hati yang benar itu gimana? Gimana menghadapi mamon ini? Kita terus bersentuhan dengan uang kan? Kita tinggal di dunia yang menggunakan uang. Bagaimana yang benar? Gimana caranya mematahkan roh mamon? Injil yang akan menyadarkan kita ada yang lebih berharga daripada apa yang ditawarkan oleh mamon. The only way to reorder your love, cinta kita akan uang, itu is to find greater love. Ya, mamon gak akan mengikat kita kalau kita menyadari kita mempunyai hal yang jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Saya kasih contoh ya. Berapa banyak di sini yang menggunakan WhatsApp? Ya, kita semua menggunakan WhatsApp. Saya komunikasi dengan Pastor Andi Setiawan, teman-teman ya, Sammy, pakai WhatsApp. Ada yang masih pakai SMS? Enggak ada kan? Jarang sekali ya. SMS biasanya penuh dengan spam. Get one, buy one get two, ya kan gitu. Ada 50% diskon ya kan gitu, SMS gitu ya. SMS blast gitu. Tetapi kenapa kok SMS ditinggalkan? Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih berguna, lebih advance, lebih berharga. Kenapa? Karena ada WhatsApp. Saya pernah memberikan gimana caranya untuk melawan kultur yang jelek di dalam gereja. Jangan dilawan kultur yang jelek di dalam gereja. Tetapi perkenalkanlah kultur yang jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi nilainya. Dan itu dirayakan. What celebrated is repeated. Itu yang di-highlight. Maka lama-lama yang tidak terlalu sehat ini akan lama-lama ditinggalkan. Dan saya sudah mencobanya berkali-kali. Daripada kita konfrontasi, kita berikan sesuatu yang jauh lebih mahal. Nilainya itu seperti berlian dibandingkan sama batu. Gitu. Begitu juga dengan mamon.
Saat kita sadar bahwa Kristus jauh lebih indah. Apa yang dianggap dunia berharga, uang kan? Nah, saat kita melihat bahwa ternyata apa yang dianggap berharga oleh dunia itu tidak seberharga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga itu akhirnya menata ulang hati kita. Reordering your love. Makanya setiap minggu kalau kita melihat the beauty of Christ, the beauty of Jesus, the beauty of the gospel. Itu yang akan akhirnya membuat hati kita itu semakin melihat betapa mulianya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, kalau apa yang dianggap dunia itu berharga itu uang, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu sudah memberi yang terbaik kepada kita, maka disitulah kita sadar ternyata Tuhan itu begitu generous. Tuhan itu begitu mengasihi. Tuhan itu begitu mencintai kita. Nah, caranya bagaimana mematahkan roh mamon? Saudara, gini ya, makanya disinilah kita perlu belajar. Kenapa kok Alkitab banyak sekali bicara tentang memberi? Kenapa kok Alkitab banyak bicara tentang be generous? Kalau ada musuhmu yang lapar, kasih dia makan. Kalau ada musuhmu yang haus, kasih dia minum. Yesus bilang kalau ada yang minta bajumu, kasih juga jubahmu. Kenapa sih kok kayak gitu semua? Menunjukkan kasih. Saudara tahu nggak? Pada waktu kita memberi, pada waktu kita belajar generous, pada waktu kita melakukan sesuatu dengan pikiran bahwa Kristus sudah terlebih dulu memberi yang terbaik kepada kita. Kristus sudah terlebih dulu membawa kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Kita melihat keindahannya, maka pada waktu kita memberi kepada orang lain, pada waktu kita menyalurkan berkat yang kita sudah terima kepada orang lain, di situ sebenarnya saudara sedang mematahkan roh mamon. Karena saudara menolak untuk menjadikan uang, menjadikan hal-hal yang materi ini menjadi poros kehidupanmu. Karena kamu menaruh poros kehidupanmu pada Kristus saja. Kristus yang menjadi poros kehidupanmu. Di sinopsis kan dibilang gini, you can give without loving, but you cannot love without giving. Betul nggak? Kita bisa memberi tanpa harus mengasihi. Kapan itu terjadi? Seperti tadi yang saya bilang, kalau yang digelitik, kasih supaya kamu bisa dapat lebih banyak lagi. Maka waktu kamu kasih, kamu sebenarnya nggak cinta Tuhan. You can give without loving. Karena kamu sebenarnya tamak. Kamu ingin lebih banyak lagi. Kamu cinta dirimu sendiri dan kamu cinta uang. But you cannot love without giving. If you understand that you love God, you love your wife gitu. You love your girlfriend. Hitung-hitungan nggak saudara? Enggak. You want to give the best. Karena apa? Karena Anda sudah mengasihi. Anda sudah memiliki kasih yang luar biasa. Kita bisa mengasihi 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Makanya kalau ini dalam konteks gereja kami sendiri, sebelum kita memberi selalu ada statement ini. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Sekali lagi, berkat, kata-kata berkat itu bukan materi, tapi karena Kristus sudah lebih dulu memberi dirinya, kita diperdamaikan. Saudara, kita bisa aja kasih uang ke orang yang minta-minta di jalan. Pernah saudara? Saya pernah memberikan eksperimen seperti ini. Jadi saya pernah tuh di lampu stop kan banyak orang minta-minta tuh. Saya kasih dia 100.000. Saudara tahu apa yang terjadi? Udah terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Wah itu sosial eksperimen ya saudara ya. Tetapi kalau saya diminta untuk tinggal di rumahnya, atau dia tinggal di rumah saya, itu beda loh. Dengan ilustrasi tadi, tahukah saudara, kalau yang saudara cuma mau hanya uang, itu adalah berkat yang paling murah yang saudara terima dari Tuhan. Karena Tuhan gak cuma hanya bicara tentang materi, karena Tuhan memberi dirinya. Ngerti ya? Kalau saya cuma ngasih uang, seberapa banyaknya saya kasih 1 juta pun kepada pengemis itu sebenarnya adalah berkat yang paling receh yang saya bisa berikan kepada orang itu. Tetapi kalau saya
berikan diri saya undang orang itu masuk ke dalam keluarga saya. Bukankah hidupnya berubah? Itu yang dilakukan Tuhan untuk kita. Tuhan sendiri sudah memberikan dirinya. Tuhan memberikan teladannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia apa? Mengaruniakan anaknya. Memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan mengasihi. Makanya Tuhan memberi. For God so loved the world. He gave. God loved, He gave. When you love, you will also give. Yang setuju katakan amin. If your perspective understand, you receive. Saudara sudah menerima kasih yang besar. Saudara sudah menerima kasih yang terbesar, maka saudara akan dengan mudah memberi. Lukas 16 ayat 10-11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya saudara ya. Nah, first thing, waktu kita membaca ini kita perlu ingat kembali bahwa kita sudah bebas dari kutuk, maka Anda semua sudah diberkati di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya sudah diberkati. Amin. Tuhan ingin Anda memberi bukan supaya Anda mendapat, tetapi karena sudah mendapat yang sangat berharga, yaitu Kristus. Jadi ini bukan soal berkat dan kutuk lagi. Jadi Anda bisa tulis nih, waktu Anda memberi, Anda belajar, Anda dibebaskan dari kuasa dan cengkeraman mamon. Waktu Anda memberi, itu menjadi ekspresi iman, ekspresi kasih. Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Waktu Anda memberi, itu mengingatkan saudara akan siapa sumber hidup saudara. Waktu Anda memberi, Anda mengecek hati Anda. Apakah Tuhanmu itu mamon atau Tuhanmu itu benar-benar Kristus. Nah, bagian selanjutnya, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi apa maksudnya itu? Tahukah Anda, waktu Anda memberi, Tuhan mau pakai mamon yang tidak jujur ini, yang dipakai iblis untuk memperbudak banyak manusia. Tuhan mau pakai untuk memenangkan banyak jiwa. Karena true riches, harta yang paling berharga, true riches itu bicara tentang jiwa-jiwa. Ada begitu banyak komentari yang berbicara tentang harta yang sesungguhnya itu adalah Kristus, dan juga jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tahukah saudara setiap jiwa itu berharga? Kita sebagai manusia saja kalau punya uang sebanyak apapun, tapi nomor satu yang kamu selamatkan pada waktu kebakaran itu bukan barangmu, bukan Rolexmu, tetapi apa? Anakmu, istrimu, betul atau tidak, saudara? Karena saudara menganggap manusia itu lebih berharga daripada barang-barang. Kalau kebakaran ya sudah, yang kita selamatkan adalah barang-barang, jiwa-jiwa yang ada di dalam rumah kita. Terlebih Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan menganggap kita berharga. Kalau perumpamaan seorang pedagang yang menjual segala-galanya untuk membeli tanah supaya dapat mutiaranya, mutiaranya itu adalah kita. Tuhan itu menganggap kita begitu berharga sehingga rela mengorbankan dirinya. Jadi saudara, dari perikop ini kita menyadari harta yang paling berharga dari Tuhan itu apa? Selain Tuhan sendiri, yang pertama adalah Kristus. Yang kedua, harta itu adalah jiwa-jiwa di sekeliling kita. Nah, yang luar biasa, Tuhan mau pakai mamon yang tidak jujur melalui pemberian kita untuk kita memenangkan jiwa-jiwa. Lihat ini, Lukas 16 ayat 12-13. Saya hampir selesai by the way ya. Ini sudah 1 jam. Dan jikalau kamu tidak setia pada harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara lihat di sini, kita tidak bisa mengabdi kepada duanya. The gospel is reverse, terbalik. The weak and the strong, selalu kebalik. Apapun yang ada di dunia selalu kebalik. Kalau kita bicara soal Injil, cenderung kebalik dengan apa yang ada di dalam dunia. Karena prinsip yang ada di dalam dunia itu beda dengan Injil. Biarlah kita bukan lagi hidup di bawah Mammon. Kita mematahkan kuasa roh Mammon dengan memberi. Tetapi sekali lagi bukan memberi supaya dapat ini dan itu. Karena tadi sudah dijelaskan.
bahwa berkat dan kutuk sudah selesai. Berkat itu apa saudara? Hidup di dalam Tuhan. Kutuk itu apa? Mati terpisah di dalam Tuhan. Dan melalui Kristus kita sudah tidak lagi di bawah kutuk. Kita sekarang hidup di dalam Kristus. Nah, yang terindah Tuhan memakai mamon yang tidak jujur ini untuk memenangkan jiwa-jiwa yang berharga. Amin, saudara. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Gimana caranya? Lihat ini. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi lihat yang merah. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau Nggak mau karena bawa paksaan. fitting, Pan. Mau fitting ini, Pan, dibawa. Fitting mama ini. Ini. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu signal saya ya. Saya harus habis gitu, saudara. Ya. Nah, saudara lihat ya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi gini, saudara. Semua ini bukan soal memberi supaya mendapat, tetapi konteksnya adalah soal Anda menjadi pengelola yang baik. Semua Anda lakukan bukan untuk mendapat, karena Anda sudah memperoleh semuanya. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kalau Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri dan memberikannya untuk kita, bukankah Dia akan memberikan segala sesuatu? Roma 8 ayat 31. Semua ayat-ayat itu dituliskan dengan pandangan bahwa Kristus adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Sehingga waktu kita memberi, itu adalah ekspresi hati. Ingat, kalau bicara soal harta atau kepemilikan, Alkitab selalu bilang soal apa? Soal hati. Jadilah pengelola yang baik. Jadilah good steward. Sadarlah Tuhan mengasihi kamu, makanya kamu bisa mengasihi Tuhan. Sehingga kamu mempunyai generous heart. Nah, saudara, saya tahu pertanyaan berikutnya. Ini saya belum selesai mestinya. Masih ada 2 slide lagi. Boleh saya terus? Atau Silakan, saya stop? silakan. Oke, saya terus ya. Gimana cara memberi yang baik? Apakah kita tidak perlu memberi perpuluhan lagi? Apakah kita tidak perlu memberi buah sulung lagi? Apakah kita nggak perlu membawa benih iman lagi atau persembahan? Jadi gini, saudara. Saya langsung masuk ke type of giving. Kita kembali kepada perjanjian lama. Nah, perjanjian baru pun juga menyebut tentang perpuluhan beberapa kali. Bahkan Yesus juga memberikan instruksi tentang perpuluhan beberapa kali. Tetapi, biarlah kita sadar, semua yang diberikan oleh Alkitab, cara-cara ini, sekarang kita hidup di dalam perjanjian baru. Nah, kita lihat dari perjanjian lama, perpuluhan itu untuk apa? Kalau dulu, nah ini ya saudara ya, perpuluhan itu dulu statementnya kebalik. Kalau dulu memberi supaya Tuhan setia, sekarang kebalik. Karena Tuhan sudah begitu setia, kita juga perlu belajar setia dalam memberi. Ini adalah disiplin rohani sekarang. Jadi waktu kita memberi di perjanjian baru, ini adalah disiplin rohani. Saya selalu berkata begini prinsipnya. Disiplin rohani bukan tolak ukur, tetapi disiplin rohani adalah sarana. Seperti doa, berapa jam Anda berdoa, seperti baca firman, berapa banyak pasal Anda baca. Itu bukan tolak ukur kerohanian Anda, tetapi hanya sarana untuk Anda mengenal Kristus. Untuk Anda supaya bisa melatih diri untuk tidak membuat hal-hal yang dunia ini, yang fana ini menjadi poros hidupmu, tetapi menaruh Kristus dalam hidupmu. Makanya kita yang selalu begitu rentan untuk menaruh uang dan dikuasai mamon, kita belajar untuk memberi. Tetapi motivasinya bukan untuk mendapat. Kalau kita perpuluhan, itu karena kalau dulu, ayo perpuluhan ya, kalau enggak Tuhan itu nanti marah dan tidak setia loh. Kamu nanti kena hukuman. Itu perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, Tuhan sudah begitu setia. Bahkan saudara ada Kristus di dalam hidupmu. Ada Roh Kudus. Makanya kita belajar untuk setia. Di sini kita sedang belajar setia mengelola dengan baik keuangan kita. Kalau pola pikir Anda memberi supaya dapat, maka kita menyembah mamon. Tetapi
Sekarang Anda memberi karena Tuhan sudah setia. Kebalik, saudara. Orang yang persepuluhan bukan melayakkan dirinya di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Itu bukan Injil. Tetapi yang benar adalah kita adalah manusia yang baru, yang sudah diselamatkan, sudah layak. Kita memberi perpuluhan berdasarkan perjanjian baru, bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi untuk mendeklarasikan iman kita, kasih kita kepada Tuhan, dan ekspresi iman kita kepada Tuhan. Tuhan lebih dulu memberkati kita, lebih dulu menyelamatkan kita. Kita mengakui kesetiaan Tuhan, kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan, makanya kita memberi. Buah sulung, doktrinnya di perjanjian lama apa? Supaya dilindungi, ya kan? Hasil pertama, ucapan syukur untuk menerima perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru apa? Karena Tuhan sudah melindungi, karena Tuhan sudah memelihara, ada rasa syukur. Kita sudah menerima semua yang terbaik dan tahu bahwa semua yang kita terima itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita memberi dengan rasa syukur karena Tuhan sudah memberi lebih dulu. Sedekah juga begitu. Saat kita memberi sedekah, kita menyalurkan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Kita memberi pertolongan untuk orang-orang miskin, janda, orang yang tidak mampu, orang-orang kesusahan. Mengulurkan apa? Kasih karunia. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah penerima kasih karunia. Benih iman. Nah, benih iman ini yang sering salah kaprah. Dulu nabur benih supaya panen banyak. Panen banyak apa? Menabur supaya mendapatkan lebih banyak dalam duit. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, setiap kali, saya nggak punya waktu ya untuk ngomongin tentang benih iman dalam ayat-ayatnya. Setiap kali perjanjian baru bicara tentang benih, itu multiplikasi bukan dalam duit, tetapi dalam jiwa. Seperti yang tadi saya bilang tadi. Jadi multiplikasinya bukan soal duit, tetapi atau untuk diri sendiri, tetapi untuk kerajaan surga. Yaitu apa? Jiwa-jiwa diselamatkan. Persembahan juga begitu. Orang yang lahir baru sudah menjadi orang yang penuh dengan kemurahan hati dan ucapan syukur. Orang yang memberi karena sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Pemberian itu bukan syarat untuk mendapatkan berkat, tetapi kita sudah menerima yang terbaik melalui karya salib Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Jadi ini adalah cara-cara kita memberi. Bukan lagi menjadi syarat. Nah, ada yang tanya begini. Ini terakhir ya. Sebenarnya saya masih ada lagi, tetapi saya langsung aja terakhir. Bagaimana dengan memberi kepada gereja? Apakah gereja lokal itu harus menerima ini semua atau boleh di tempat lain? Enggak. Kita enggak boleh bilang harus atau tidak harus. Boleh atau tidak boleh. Karena di dalam perjanjian baru selalu bebas. Tetapi di dalam kebebasanmu, biarlah kamu selalu memuliakan Tuhan. Apa yang perlu kita lihat? Saudara perlu melihat tempat tersebut itu adalah tempat yang memenangkan jiwa atau tidak. Tempat tersebut adalah tempat di mana ada transparansi sehingga ada suatu multiplikasi untuk jiwa-jiwa dan berguna untuk kerajaan surga dan memuliakan Tuhan atau tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi. Maka kalau tempat itu adalah tempat yang baik, gerejamu, gereja lokalmu adalah tempat yang baik untuk memenangkan jiwa, gerejamu ada discipleship, anak-anakmu sekolah minggu di sana, anakmu youth di sana, ada pemuritan yang baik, maka menaburlah di sana. Karena di sana tempat-tempat jiwa, tempat di mana jiwa-jiwa dijangkau. Dan mamon yang tidak jujur itu dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah disinilah kita perlu menimbang, kita perlu mengamati, kita perlu minta sama Tuhan untuk diberikan hikmat. Maka menaburlah dan memberilah di mana iman Anda dibangun, di mana tempat itu bertanggung jawab dalam mengelola dana. Ingat, memberi ini bukan persyaratan, tetapi bentuk dari pengelolaan kita yang baik dan memberi di tempat yang juga dikelola dengan baik. Amin, saudara. But the most important thing is your heart. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah hari ini hati kami dikalibrasi, wawasan kami dibuka, pemahaman kami dijernihkan.
Sehingga pada saat kami memandang uang, kami melihatnya dari sudut pandang Injil. Biarlah kami tidak dikuasai oleh mamon, tetapi kami menaruh Kristus sebagai poros kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami mempunyai mata hati yang terang. Sehingga kami dapat melihat dengan sebuah clarity. Kami berdoa untuk setiap komunitas-komunitas, Engkau pakai, Engkau berkati, biarlah setiap mereka dapat menjadi pengelola-pengelola yang baik. Sehingga kerajaan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan dan jiwa-jiwa dimenangkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.